Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di kesempatan ini kita bisa hadir untuk kembali bertemu dalam rangka memperdalam ilmu agama kita dengan kitab rujukan kitab Bulughul Maram. Salat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 239. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Qala, dia mengatakan, qultu, aku mengatakan. Yang mengatakan adalah Ibnu Umar, li Bilalin, kepada sahabat Bilal. Jadi Ibnu Umar ini tanya kepada Bilal, kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yaruddu alaihim, ya, yaruddu menjawab, alaihim atas mereka, khina yusallimuna alaihi, ketika mereka memberikan salam kepadanya. Jadi ketika Nabi salat lalu ada yang ngasih salam, wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Ya. Lalu Bilal mengatakan, qala yaqulu hakadza. Ya, ia berkata, menjawab begini, ya, seperti ini. Wa basata kaffahu, dan Nabi membuka telapak tangannya. Berarti hanya seperti ini, tidak dijawab dengan waalaikumsalam, ya. Jadi cukup dengan isyarat ketika seseorang sholat dan ada yang memberikan salam kepadanya. Dan ini juga tidak membatalkan sholatnya, ya, jika hanya memberikan isyarat, ya. Ya, demikian pula hal-hal yang lain yang tidak ada keterangan itu haram dilakukan. Ya, seperti misalkan seseorang ya seperti kemarin, ya, berdehem, atau kemudian seseorang pindah tempat karena memang di shaf itu ada orang yang batal, ya, atau imam batal sehingga dia maju dan seterusnya. Ini tidak mengapa. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa sahahahu, dan beliau sahihkan hadis ini, ya. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi sahih, ya. Berikutnya hadis nomor 240. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Qala, beliau menyatakan, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat. Jadi Rasulullah salat, wa huwa hamilu Umamata binta Zainab, dan beliau menggendong, ya, Umamah bin Zainab. Fa idza sajada, maka apabila beliau sujud, wadha'aha, beliau letakkan Zainab itu, Umamah itu, ya. Jadi ini cucunya, jadi Umamah ini cucunya. Jadi
Rasulullah itu ya pernah sholat menggendong cucunya yang namanya Umamah binti Zainab. Zainab ini putri Nabi SAW. Ketika beliau sujud, beliau menaruh anak itu. Ya, ketika berdiri digendong. Ya, wa idza qama hamalaha, ketika berdiri beliau gendong. Dan Imam Muslim menjelaskan hadis ini sahih muttafaqun alaih. Jadi seseorang imam misalkan dia menggendong anaknya atau cucunya dalam mengimami salat boleh ya. Ya, tidak wajib, tidak sunnah, tapi boleh ya. Dan itu tidak membatalkan salatnya. Ya. Itu pernah dilakukan Nabi, barangkali terjadi hal-hal yang seperti ini di kalangan kaum muslimin sekarang, tapi jarang terjadi. Ini pun tidak selalu terjadi. Makanya Anda kata ada cucunya yang baru bisa jalan lalu meminta gendong, atau ibu ya yang sholat jamaah kemudian cucunya atau anaknya menangis, silakan digendong, tidak apa-apa. Okay? Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, wa huwa ya'umun nasa fil masjid, dan beliau itu mengimami sahabat manusia waktu itu di masjid. Jadi imam ini. Kalau imamnya boleh, tentu makmumnya juga boleh ya. Mengimami aja boleh, apalagi makmum. Jadi yang demikian ini ya, juga menunjukkan anak-anak kecil boleh masuk ke dalam masjid asalkan kesuciannya dijaga. Okay? Kesuciannya dijaga. Jadi sebelum mengasit itu misalkan kalau dia ngompol atau dipempes atau apa itu dibersihkan dulu ya dengan air. Ya. Dibersihkan baru dipempesi pempes yang baru. Pokoknya nanti misalkan kok dia pipis asalkan tidak netes kan tidak masalah, tidak mengotori lantai masjid. Tapi upayakan awalnya kita ke masjid itu membawa anak misalkan dalam keadaan suci, dan anak itu bisa dikendalikan Pak. Kan ada anak itu yang hiperaktif, nggak bisa berhenti. Kalau masih begitu belum bisa dikendalikan, khawatir mengganggu orang, maka jenengan ibu salat di rumah saja ya, salat di rumah saja. Tapi kalau misalkan anaknya bisa dikendalikan dengan bagus, alangkah bagusnya ini mengajari anak-anak untuk mencintai masjid dan mendatangi salat berjamaah. Nah, ya, ada pendidikannya di situ. Ya, dan Allah Ta'ala pun menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita untuk kebiasaan ke masjid untuk salat ya. Muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan ketika mereka usianya 7 tahun. 7 tahun sudah dilatihkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka atas kewajiban salat itu. Kalau ditinggalkan maksudnya tidak mau melaksanakan. Wahum abna'u asri sinin, mereka ketika itu usia 10 tahun. Memukulnya bukan memukul untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Mendidik itu berarti dengan diberi pukulan boleh kalau butuh ya, kalau butuh. Tapi pukulnya apa? Kaki. Pakai apa pukulnya? Ya pakai serbet atau apa gitu ya, atau handuk kecil gitu ya. Jadi jangan dipukul kayak Mike Tyson mukul Douglas ya. Jangan. Karena Nabi menyatakan apabila kamu memukul, jauhilah memukul muka ya. Nggak boleh ya. Jadi hindari ini. Sedapat mungkin begitu Pak ya. Jadi kalau usia 7 tahun belum mau sholat, ya tidak apa-apa, jangan dipukul dulu, karena dia belum wajib ya, masih dianjurkan ya. Telat-telat dikit nggak apa-apa ya, subuh misalkan telat, ya suruh sholat aja, sekalipun sudah terlambat untuk latihan ya. Seperti kita dilatih orang tua kita dulu gitu, juga dilatih puasa ya.
Masa ono dalil poso beduk itu enggak ada Pak ya. Enggak ada, tapi untuk latihan supaya membiasakan melakukan puasa Ramadan. Sehingga jenengan saya juga ngalami poso beduk itu, nggih. Poso beduk rada kuat dedek asar, habis asar maghrib. Dan dulu memang waktu itu terasa lama banget, beda dengan sekarang. Dulu itu ngaji habis maghrib sampai isya itu pak kawal ya tulinan yang sembarang kalir baru isya. Sekarang baru jenengan pulang kalau nggak ngaji, makan malam starkhim. Nggak tahu kok begitu cepatnya ya. Padahal jamnya tetap 24. Itu disebut dalam hadis itu termasuk asratus syarat-syaratnya kiamat itu gitu. Ya taqarrabuz zaman. Waktu terasa begitu dekat. Yang jenengan misalkan dulu 40 ya, moro-moro saya keterak-keraknya. Ya dulu itu saya merasakan sekolah SD itu belau wenger, Pak. Belau wenger sih kelas 4 ya. Nah, sekarang anak saya yang sekuliah atau SMA cepet moro-moro lulus. Apa mana daring tambah cowok obat. Nggih. Gak harus sekolahnya moro-moro kelas 3 ya. Gitu, Pak. Gak harus anak saya itu kelas 2 tiba-tiba lulus kelas 3 zaman. Ya, kenapa? Sebentar ini lulus katanya lulusnya juga gitu, nggak ada ujian itu nggak apa-apa Pak sekarang, nggak ada akhir semester nggak apa-apa, karena memang kenyataannya begitu. Tapi yang repot itu gurunya yang aktif itu bisa dinilai, nggak tahu toko balas daring diparani ya nggak tahu toko gak lapo-lapo terus dikasih nilai kan bingung dikasih berapa. Ya, itu makanya peran orang tua dalam pendidikan itu sangat vital. Jadi penjaga guru ternyata dari guru yang angel, makanya ono biyen niku ono guru nyelentik didik dilaporno polisi. Saya ini sambatan temen ya. Ternyata sulit jadi guru itu ya. Ya, karena mendidik bukan mengajar. Kalau mengajar gampang. Ngajar gampang, Pak. Nyampaikan materi selesai. Kayak mahasiswa itu mengajar. Guru nggak pernah, dosen nggak pernah takut kelakuannya, nggak pernah. Ya teoritik. Dan yang dikembangkan hanya akal, bukan budi. Ya, teori budi pekerti memang tergantung dosennya yang menyampaikan. Tapi saya lihat itu kadang-kadang kan intelektualnya yang diasah. Motoriknya nggak ada sama sekali mahasiswa itu. Ya. Kalau TK itu loh, lengkap pendidikan lengkap itu pendidikan TK. Ya, motorik, geraknya, perilakunya, intelektualnya. Sajane pendidikan itu meliputi 3 itu Pak, idealnya. Tapi semakin dewasa semakin tidak ada ya karakter itu, kecuali ya di sekolah SMP atau SMA masih ada ya. Kalau kekuatan tinggi saya lihat malah nggak ada ya. Yang diasah adalah kemampuan intelektualnya. Ya kalau SD-nya bagus, TK-nya bagus, SMP-nya bagus, sudah membentuk itu sebenarnya ya, begitu ya. Jadi ini tentang cerita Nabi menggendong cucunya dalam sholat tidak apa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu bunuhlah al aswadaini 2 yang hitam fis sholati di dalam sholat. Jadi seseorang ketika sholat itu kemudian ada 2 hewan ini disuruh membunuh. Artinya dibolehkan atau ada perintah bahkan untuk membunuhnya jika memang keduanya ini membahayakan tentunya ya. Ya, dan kenapa kok ada hewan begitu? Karena dulu sholatnya Nabi itu di masjid yang nggak ada pintunya, nggak ada temboknya ya, maaf ya, pintunya ada, nggak ada temboknya, hanya tiang-tiang sehingga ada anjing masuk, keledai masuk. Makanya di dalam salat jamaah sutroh nanti akan ada cerita sesungguhnya apabila ada orang salat kemudian dilewati oleh keledai atau anjing itu akan berkurang pahalanya karena dia terganggu. Ya, nanti insya Allah kita sampaikan ya. Paham ya? Yang pertama al-khayya yaitu ular. Ya, al-khayya.
Yang berikutnya al-aqrab, kalajengking. Sekalipun dua hewan ini boleh dibunuh, maka cara membunuhnya pun harus diupayakan seketika itu bisa mati. Tapi nek ular angel, Pak. Ya, sampean gak nggawa napa-napa. Ya. Kalau kalajengking mungkin sekali pukul bisa mati. Tapi kalau ular itu ya perlu alat. Tapi insya Allah sekarang nggak ada ya. Artinya andai kata jenengan sholat di tanah lapang ketika pramukaan atau apa enggak. Terus ada kalajengking ketika mau sujud, ada kalajengking, itu boleh dibunuh. Ya. Dan ulama-ulama sebagian faham hewan yang disuruh membunuh oleh Nabi itu dilarang dimakan. Dilarang dimakan. Sebagaimana yang tidak boleh dibunuh itu juga dilarang dimakan. Contoh tidak boleh bunuh kodok ya. Ulama memahami kalau nggak boleh dibunuh ya berarti nggak boleh dimakan. Kalau ular ini kan disuruh bunuh, terutama ular yang belang-belang itu ya. Ini berarti konsumsi ular juga tidak boleh. Termasuk empedu kobra, wong lanang-lanang nih kan. Ya, ngombe empedu kobra supaya ganas seperti kobra. Ada yang minum darahnya kobra, kan ada Pak ya? Jadi dia darahnya sapi nggak mau, kalau darahnya kobra mau. Itu kan sama di Al-Quran diharamkan adam, yaitu darah, daman masfuha, darah yang memancar ya. Makanya yang disembelih atau dipotong itu darahnya keluar dengan pancaran yang keras itu tidak boleh dimakan. Kalau jenengan makan ayam kemudian di sela-sela dagingnya tulang-tulangnya itu ada darah, misalkan kan beli ayam panggang kadang kurang mateng kan ada darah, itu nggak apa-apa kalau itu ya, yang ada di urat itu Pak. Tapi kalau yang disembelih kemudian ditadai jari ini gawe tambah darah ya. Nah, manusia kok tambah darahnya dengan darah ayam ya. Iya, kalau begitu kan bisa ditransfusi ya. Itu masih ada kadang-kadang zaman seperti itu, masih ada orang yang makan darah. Orang jual rujak itu kadang-kadang ada yang ada dedenya. Nek enten ngoten wis sampe gak usah tuku nang kono nggih. Itu orang primitif makan darah itu ya. Ya. Dan kita tahu darah itu tempat beredarnya penyakit, kuman dan macam-macam. Sehingga jenengan kalau periksa darah, jadi jenengan kalau sakit Pak ya, sakit kok gak waras-waras ya, ditambahin ini kok sampai periksa darah aja. Nanti akan diketahui penyakitnya. Dan kalau penyakitnya itu pas dengan obatnya insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Pengalaman saya gitu, kalau obat itu ya jenengan minum 1-2 ada reaksinya bagus berarti sembuh. Tapi sampai gak ono efeknya berarti tidak cocok dengan tubuh jenengan, sekalipun orang lain cocok ya. Makanya alhamdulillah kalau kita ini diberi kecocokan Allah dengan obat-obat yang gampang dicari dan murah, makanya gak usah larang-larang. Ini Pak Mansur ya, saya itu pernah mengalami sendiri Pak, mengalami sendiri sakit kulit Pak ya, di selakangan ini sakit kan biasanya lembab nih, saya sampai ke dokter spesialis, itu dikasih resep yang sulit carinya juga. Saya kan aras-arasan antri di rumah sakit gitu. Akhirnya beli di apotek luar itu agak sulit ya, podo itu ya. Dan juga dikasih salep, itu nggak sembuh sama, nggak sembuh, nggak ada efeknya, padahal sudah satu resep ditambah lagi satu resep ya, sembuh dengan sesuatu yang mudah diberikan Allah Ta'ala. Apa itu? Tawas. Tawas nih, saya gosok-gosokkan gini, itu trial and error, itu nggak ada ilmunya itu, coba-coba, isok bener isok salah, saya coba, loh saya cocok, ternyata bersih sudah, nggak pakai, sekarang nggak pakai obat itu, cukup dengan tawas. Termasuk ya, ini bukan promosi, ini contoh saja, contoh satu obat itu kadang-kadang mahal tapi jangan nggak cocok, maka jangan terpaku mahalnya. Rego nggo rupa niku nek barang, nek obat mboten. Ya.
Iya Pak ya. Ya, tapi kalau obat itu saya lihat itu kesesuaian antara tubuh pasien itu dengan ramuannya, sama dengan vaksin Pak. Saya dengar berita itu tidak semua orang vaksin itu cocok dengan vaksin COVID. Tubuhnya itu loh. Nah ini yang menyesuaikan, ini yang sulit ya. Nah, makanya perlu penelitian yang panjang. Tidak langsung jadi langsung diinjeksi, nek mati ya apa akan menjadi bencana nasional ya. Kan begitu ya. Ngoten nggih, saged diterami nggih. Jadi boleh ya, hukumnya boleh. Atau kalau membahayakan memang kalau masuk rumah gimana? Kalau ada ular masuk rumah, ya, Nabi mengingatkan jangan langsung dibunuh Pak. Beri peringatan dia untuk keluar. Kalau dia memang ular asli, mesti gak ngerti bahasa sampean, mesti. PT sama jak ngomong kan gak ngerti Pak. Nggih. PT ngertine nek dicawat kayak ngerti itu gak oleh nggih. Ojo munggah omahku gak bisa. Makanya kalau ular diajak itu nggak bisa. Tapi kalau dia bangsa jin, khawatirnya bangsa jin yang berwujud ular itu kalau jenengan omongin mesti ngerti dia. Ngerti. Khawatirnya gitu, ngerti ya? Sampai ngomongin, kamu keluar dari rumahku ya. Saya ingatkan 3 kali, keluar. Kalau kok pancet, ya berarti ular temen, ngerti ya? Tapi kalau sesaat kemudian jenengan lihat nggak ada, berarti memang bisa terjadi tuh Pak, di rumah-rumah ada banyak, bisa ya, ada yang di dalam lemari yang terkunci rapat tiba-tiba ada ularnya, ayo melebuni tekonti ya. Nah, kemudian ada layah yang mengkurup nih, wabot napa watu dibuka enten ularnya, itu ya kepenyat nih ular temen ya. Nah itu, atau banyak ya cerita, terutama rumah-rumah yang kosong digunakan kos itu. Ada saudara yang sering lihat ular. Ya ternyata dibacakan Al-Baqarah aja di rumah itu. Ya jangan dibacakan surat jin Pak ya. Bacakan surat Al-Baqarah. Kata Nabi kalau surat Al-Baqarah dibaca di rumah seperti itu, setannya lari. Dan kalau masuk rumah, menutup pintu, membuka pintu, jangan lupa membaca basmalah. Masuk kamar basmalah. Buka pintu kamar pagi basmalah. Dan kalau jenengan nutup basmalah, itu akan membuat jin nggak betah di rumah panjenengan. Ya, setan-setan itu akan keluar. Karena memang ada rumah-rumah yang dihuni oleh bangsa setan itu. Ya. Suka di situ kan nyaman, nggak pernah dibacakan Al-Quran, ya, nggak pernah dikatakan sholat sunnah, sehingga matu karane sewenang itu ya. Ya, nek ngomong sengol-sengolan ya. Ya itu senang Pak. Makanya bikin rumah kita itu tidak nyaman untuk ngotot-ngotot. Tapi juga memang ada rumah-rumah lama itu yang memang orang-orang tua dulu mendatangkan jin untuk menjaga, berupa tumbal-tumbal itu. Gitu. Itu juga agak perlu perlakuan khusus untuk mengatasinya. Tapi tidak diterangkan bab ini. Sampai takok Ustadz Faizar yang di TV itu Pak, yang ahli itu beliau, saya senang channelnya. Kenapa? Karena beliau tidak teoritik. Kalau ada orang percaya dengan Nyi itu langsung didatangi laut selatannya itu. Ada orang yang bisa memanggil dengan kalimat itu. Datang berupa ombak yang tidak akan menyentuh kakinya, ya, ombak besar. Itu indigo orangnya. Sekarang sudah sadar Pak, kalau indigo itu mesti katutan, ya. Ngerti ya? Kalau ada anak bisa lihat dia itu berkatutan. Akhirnya waktu dipanggil, dia nanggilnya sama ngeremo itu, apa lantunan langgam Jawa. Kayak datang Pak, ketika Ustaz Faizar duduk di situ. Ternyata air lautnya tetap menghantam dia. Biasanya datang cerita dia. Dan tidak ada hal yang membahayakan saya, karena hanya dialog ini selesai gitu. Itu peninggalan kalau nggak salah dari kakeknya. Dalam istilah sekarang itu namanya jin nasab ya. Nah, sekarang bab baru, babu sutratil musalli, bab sutrah.
ya, atau dinding atau penutup atau penghalang pembatas bagi orang-orang yang melakukan sholat. Ya, sutra ini adalah satu batas yang digunakan oleh orang yang sholat, ya, di depannya supaya orang itu tidak lewat di depannya, dan kalau dia lewat di luar sutra maka tidaklah dosa, ya. Sutra itu bisa dinding, bisa kayu, bisa gundukan tanah, bisa garis. Jadi garis semacam ini bisa disebut sutra, ada hadisnya nanti, ya. Kata Ibnu Hajar tidak benar orang yang mengatakan itu tidak sah hadisnya yang menggunakan garis. Makanya ada yang berpendapat itu dhaif sehingga dia pakai papan kemana-mana, kan ada sekarang yang dijual itu. Kalau saya pribadi, sajadah jenengan itu adalah sutroh, batas untuk sholat, kotaknya itu Pak. Maka ketika orang lewat di atasnya boleh dicegah, tapi kalau di luarnya enggak apa-apa. Ini misalkan jenengan sholat di situ, ya, tanda hitam yang besar itu, ini kan batasnya, orang lewat sini enggak apa-apa, kalau lewat depannya enggak boleh, ya. Tapi kalau misalkan jenengan mendekat ke dinding sebagai sutra, itu lebih bagus, ngerti ya? Ya, atau cagak atau apa, ya boleh tas ditaruh di depannya. Kalau isinya uang jangan Pak, nanti digawa uang pas sampean sujud, ya. Karena di sini ada gitu, saya lihat itu ibu-ibu sholat berjamaah, biasanya ibu-ibu tasnya kan dibawa kalau pergi-pergi itu, ya. Kalau laki-laki kan nggak ada uangnya di tas Pak, ya. Biasanya ibu-ibu suka naruh dompet apapun di tas, ya. Akhirnya ketika sujud kalau melawayu nih di CCTV-nya kelihatan, ternyata yang sujud itu laki-laki. Apalagi sekarang pakai masker, tambah enak nyamari, ya. Gak aru iku lanang, gak iku wedok. Apalagi pakai cadar hitam-hitam, nggak tahu Pak, itu laki-laki atau perempuan. Misalnya bojone wong pada cadarane mbek sing lanang mlaku-mlaku ya gak aru. Kan begitu. Dan cenderung orang kalau ketemu orang cadaran wis aras-arasan wasno. Bisa itu dibuat kejahatan tergantung niatnya, ya. Sama dengan pisau itu, ya. Buat masak ya bisa, buat nyutuk orang ya bisa. An Abi Juhaimi ibni Haris qala Rasulullah SAW, lau ya'lamul maru baina yadil musalli. Andai kata orang itu tahu, ya, yang lewat di depan orang yang sholat, madza alaihi minal ism, apa yang dia dapatkan berupa dosa. Jadi tahu dia itu dosanya lewat di depan orang yang sholat yang sudah memakai sutrah, ya. Lakana ayyaqifa arba'ina khairan, niscaya dia itu berhenti 40 lebih baik lahu untuknya, min ayyamurra baina yadai, daripada dia lewat di muka orang yang sedang sholat. Andai kata tahu dosanya. Walafdhu muttafaqun ahla, walafdhu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Imam Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzar, dan ada dalam riwayat Bazzar min wajhin akhar, dari arah yang lain, dari hadis yang lain atau jalan yang lain, arba'ina kharifan, 40 tahun. Jadi itu dosanya orang yang sedang sholat lalu dilewati depannya dosa besar, ya. Maka disuruh nunggu kalau dia tahu dosanya sampai 40 tahun. Itu kan ibarat saja, nggak mungkin wong iku leren 40 tahun. Sholat kan paling 5 menit, wong ngenteni diluke mosok gak. Dan ini sering saya jumpai, ini orang yang sholat kan, sholat sunnah biasanya pindah, ya. Jadi kalau di depannya ada orang, jangan pindah sudah, ya. Wong pindahnya sunnah, lewatnya haram, ngertos? Kadang lewati orang pindah ke sana, pindah gak perlu jauh-jauh kan, ya. Sedangkan di sini sebelahnya lawis pindah, sih. Seperti di dalam waktu seseorang itu mandi junub, kan disunahkan pindah untuk cuci kaki, gitu. Kan nggak perlu metu jeding kan, gitu. Dari tekel ini geser ke tekel, sudah pindah kan namanya. Iya, kalau pindah rumah kan nggak mungkin seperti itu, ya. Nah,
Jadi seperti itu. Maka jenengan mengetahui hadis semacam ini harus mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan sampai orang sholat itu dilewati di depannya, karena dosanya, kecuali dia nggak ada sutrohnya, Pak, nggak apa-apa. Ya? Kalau sudah ada sutrohnya maka tidak boleh, ya? Tidak boleh. Makanya ini ada yang menghukumi keras banget tentang sutra, tapi saya pribadi menyatakan ya tidak sampai wajib ya. Tapi hanya sunnah, karena ada riwayat yang saya baca di kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan, Nabi pernah sholat tanpa sutra. Kalau sholat itu sutranya apa? Bisa dipasang tombak kalau zaman Nabi, kalau sekarang ya kayu atau sajadah itu. Yang lain sutranya itu mengikuti imam. Jadi imam ini sutra bagi shaf pertama, shaf kedua, shaf pertama, shaf kedua, seterusnya. Itu sutranya, ya. Nah. An Aisyah qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, su'ila, ditanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang sutrah pembatas orang yang sedang sholat. Faqala mislu mukhiratir rakhni, seperti kayu di belakang kendaraan, di belakang onta ya. Ada kalau orang naik onta itu belakangnya dikasih kayu supaya nyaman gitu loh ya. Kalau nggak dikasih kan bisa jatuh, Pak. Itu dipasang sekedup, orangnya naik di atas itu, terutama perempuan kan ada tendanya itu ya, supaya mereka juga terlindung dari panas terik dan seterusnya. Kalau ontanya tahan, luar biasa onta itu ya. Onta itu kendaraan khusus yang dibikin Allah untuk mengarungi padang pasir. Kakinya itu khusus, makanya gak ono kecelot-kecelot ngoten ya. Onta itu kuatnya luar biasa, sampai disebut di Al-Quran, afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan onta ini ya. Suruh memperhatikan, suruh ngamati, suruh neliti ya. Berarti jenengan juga boleh meneliti hewan selain onta, bukan hanya onta tok ya. Itu contohnya untung apa kadis itu bebek wancane gak ono ya. Sudah terwakili, jenengan disuruh melihat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa hewan-hewan yang diciptakan, onta. Singa juga nggak disebut di Al-Quran tapi di hadis ada ya. Terus berikutnya, jadi itu kalau kita pakai cagak seperti itu, Pak ya, kira-kira satu hasta ya, 2/3-nya ya. Makanya kalau ada orang di masjid-masjid ada begitu nggak apa-apa, tapi tidak harus begitu katanya. Karena ulama berpendapat ada yang cukup garis sudah cukup, meletakkan sesuatu di depannya sudah cukup katanya. Misalnya jangan sholat nggak ada garisnya masjidnya, sama nakwain yang menaruh depan, itu batas jenengan katanya, nggak apa-apa. Ini mereknya Warih, nah wis kadung aku wong nih masih tuku merek apa ya aku sama dengan Sanyo tuh, Pak. Pokoknya pompa air Sanyo. Kalau di daerah tertentu sepeda motor itu mesti Honda barangnya. Honda mau apa nih? Padahal ya Yamaha, ya Suzuki, ya Kawasaki, mungkin KTM, ngomongin apa? Honda. Nah, ini karena sudah brand yang sangat terkenal dan familiar di telinga kita. Sama dengan teh mesti sosro, Pak. Bayangannya teh itu sosro. Kalau beli Indomie tahu, Pak, nggak pernah beli Supermie, nggak pernah mie sedap kan kayak tumbas apa Indomie di Indomie teman buat niku saya sedap ya. Jadi Indomie sedap kan gitu ya, itu sudah brand, Pak, sudah brand ya, sama dengan brandnya ya
brandnya Gubernur Jawa Timur untuk orang Madura itu Pak Nur, Pak. Siapa Gubernur Jawa Timur? Pak Muhammad Nur. Lah sinten Basofi iku lak ganti nih, ngoten nggih. Iku ganti nih. Gubernurnya tetap Pak Nur. Ya seperti itu. Itu bahasa yang harus kita pahami begitu, sehingga dalam bahasa Arab pun ada seperti itu. Sehingga menyebut sebagian yang dimaksud seluruhnya, atau menyebut seluruhnya yang dimaksud hanya sebagian. Okay. Bahasa jenengan enten. Contoh ya, bahasa Indonesia ya, atau bahasa Jawa ya. Jenengan panen, terus nggawa pari, bocor, ngomongnya ya napa? Utak kabeh, padahal gak kabeh, jadi pitik nih. Itu disebut kabeh, tapi yang dimaksud titik. Ngertos? Ana sing jebut titik maksudnya kabeh. Napa? Tolong ayah gawe kopi le. Kan termasuk gulai, termasuk kopi ini, termasuk banyu ini, termasuk diuduk barang ya. Nah itu. Kon gawe napa? Kopi. Lah nek anak sampean gak cerdas ya dibuka kopi ini lalu disuntak dikekno. Itu sama dengan menyebut babi dagingnya, tapi yang dimaksud seluruhnya. Ngono ya. Khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ya. Semuanya. Tapi yang disebut dagingnya. Kenapa? Biasanya orang beli itu mesti diukur dagingnya. Beli apa saja dilihat dagingnya. Sampai nek korban itu ditinggalin apa? Dagingnya apa kepalanya, Pak? Dagingnya. Ini dagingnya sak menten ngoten ya. Yang lain tidak tersebut. Padahal yang dimaksud semuanya. Ya, makanya terjadi perbedaan kullu bid'atin dhalalah itu di situ. Apa kau kabeh apa sebagian. Nah, kan begitu. Akhirnya ada yang mengatakan seluruhnya total, ada yang mengatakan sebagiannya. Sehingga bid'ah dibagi bid'ah wajibah, Syafi'i kan gitu. Ya, pada Syafi'i. Bid'ah yang sunnah, mandubah, bid'ah yang makruha. Seperti hukum fikih pembagiannya. Ya, dikasih contoh yang wajib ilmu nahwu nggak ada di zaman Nabi, tapi jenengan nggak akan bisa memahami Quran tanpa ilmu nahwu. Demikian juga hadis. Maka adanya ilmu nahwu hukumnya apa? Wajib, dan itu bid'ah, termasuk ngeten-ngeten iki. Nah, tapi ada yang mengkhususkan bid'ah itu adalah dalam pembahasan ibadah mahdhah saja, dan setiap hal yang tidak bertentangan dengan syariah, sekalipun itu dalam koridor ya kayaknya ibadah, tapi tidak dimasukkan dalam bid'ah yang dhalalah. Duniawi lho Pak. Kaya napa contohnya sampean riyoyan, mosok ono Pak riyoyan nang hadis. Makanya anak sing kewaku ya gak gelem. Makanya kalau bahas bid'ah harus dicari definisinya yang disepakati. Kalau enggak mesti tukarannya. Nah, gitu. Ya harus disepakati. Pilih definisinya siapa ya. Ya, dicari definisinya baru kita bahas ketemu, Pak. Karena setiap yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Ya entek sampean wis kabeh wis. Ya, termasuk ngaji ngeten iki ya. Akan begitu, wong gak ono zaman Nabi. Apa meneh? Ya. Saya lanjutkan. Liyastatir ahadukum, supaya membuat sutrah ahadukum salah seorang di antara kalian fis salati, di dalam salatnya. Walau bisahmin, sekalipun dengan anak panah. Pokoknya ada alat yang menunjukkan itu pembatas. Ini kalau dipahami wajib ya bisa, karena perintah Rasul, dan tidak ada perintah yang memalingkan dalam kalau lihat satu teks ini. Tapi kalau kita lihat ada riwayat lain yang memalingkan, berarti hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah. Di dalam kaidah fikih ya, usul fikih yang saya dulu mondok itu pernah belajar, saya ingat-ingat di awal-awal saya mondok itu
disuruh ngapalkan al aslu lil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafi. Itu tahun 86-an Pak. Tasih apal kula nggih. Polane cek cilik mancep nggih. Asal segala perintah itu hukumnya wajib. Semua perintah asalnya wajib. Illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali adanya dalil yang menentangnya. Kalau ada yang menentang berarti tidak sampai jatuh wajib. Contoh, Nabi merintahkan jenengan kencing itu dengan duduk. Tapi ada riwayat Nabi pernah kencing berdiri waktu di luar rumah. Sehingga Aisyah ngomong, sapa sing ngomong Nabi pernah kencing berdiri, bohong dia. Sana saya lihat itu. Ya memang di rumah nggak pernah berdiri. Itu juga melihat kondisi kan, jenengan kalau misalkan di rumah yang WC-nya bagus bersih, kenapa tidak duduk? Kalau memang duduk itu memang aman ya. Tapi nek jenengan nang WC ini terminal ya. Duduk tambah membahayakan. Nggih, wong disirami ngene jelas ya. Wasing ya. Makanya berdiri itu lebih aman. Yang paling enak itu kalau ada klosetnya itu kencing di kloset, itu sangat aman. Karena tidak meninggalkan bekas di lantai, nggih. Kalau di lantai caranya disiram dulu lantai, disiram dulu baru dikencingi. Jadi nggak langsung kok kontak dengan porselennya, lantainya. Tidak meresap kena air kan. Itu caranya. Sembarang kalau nggak ono carane nggih. Nah, jangan juga kalau kita itu ragu-ragu akhirnya kalau iki opo ambune koyo ngene, makanya pada saat begitu silakan berdiri, tidak masalah. Kan ada situasi yang tidak memungkinkan untuk duduk Pak ya. Ya, nah itu. Nabi juga pernah minum zam-zam dengan berdiri dan rata-rata minumnya dengan duduk. La yasrabanna qa'iman. Kamu jangan minum dengan berdiri, itu yang baik itu. Tapi pernah Nabi minum zam-zam dengan berdiri, itu berarti hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi kalau seorang muslim yang baik wis gak ngereken, pokoknya Nabi nglakoni wis lakoni apa eleke, jelas baiknya. Tapi sewaktu-waktu jenengan terpaksa berdiri, ya berdiri. Kadang-kadang sing gregetna niku nek ana resepsi gak ana lunggane Pak. Ya apa ya. Itu juga jenengan desain, kalau jenengan di gedung sampean minta kursi yang cukup untuk orang duduk, nggih. Jangan didesain orang yang nggak ngerti agama Pak. Mau sampean sing bayar kok sampean diatur uang, nggih. Kasih tempat duduk sana, tempat duduk sana, tempat duduk sana. Ngono ya ancene nek biasa ngadeg ya tetep ngadeg wong niku. Tetep ngadeg ngomong-ngomongan. Dan kalau jenengan prasmanan itu sebenarnya saya lihat itu ujian rakus apa enggak di situ ya. Temen nih, karena kalau bau di piringan kan sak piring gelem gak piring mek sak ngono nggih. Tapi kalau itu kan bebas, mau pindah sana, pindah sana, pindah sana. Tapi banyak mata yang ngawasi aslinya. Itu terutama sing duwe gawe. Wong iku lho kita deloken mau gak mulai-mulai utang jam. Ya, berarti orang semacam itu kurang memikirkan apa? Orang yang datang setelahnya. Gue jadi mikir loh. Karena saya pernah ngalami sendiri dan banyak teman-teman itu. Datangnya kan bisanya habis zuhur. Enggak ada makanan sama sekali, belas. Padahal undangannya sampai jam 1 gitu. Gak kuman itu, tuan rumah bisa salah, kenapa? Ngukurnya salah, kalkulasinya. Nah, itu kalau hitungan gram biangan yang ngitung wong petang polo ya kudune jatahe 80. Mesti embuh nek ngoten niku. Ngoten itu nggih. Nah, itu urusan dunia, Pak, tapi jangan sampai kita ngundang orang itu ngecewakan itu aja. Nabi memerintahkan kita untuk menghormati tamu. Kalau jenengan misalkan punya hajat atau apa, pangapunten nggih. Kalau ngasih lauk ya kira-kira sampean ya pantes ya. Ya entek mangan sego sauno iwak sauno. Ojo terus ngir bathi ya nggih. Ngapunten nggih, lak enten sih. Jenenge soto iwake disendok pindho ilang nggih.
apa terus iso awak dhewe mangan kaya ngono. Nek gak iso aja dikekno wong. Ngoten nggih. Jadi bagaimana menghormat tamu secara baik itu yang disunahkan. Bukan otaknya itu mikir yang lain-lain. Saya datangkan teman supaya mereka senang. Saya kalau didatangi juga senang, maka aja. Nggih. Nah, perkara dunya niku nggih tetep ya napa carane awak dhewe oleh ganjaran. Enggak mengecewakan orang, apalagi jauh-jauh datang gak ana apa-apa. Dek wis gak mangan, aku gak mangan kok mangan nang kono ternyata. Nah, niki gak umat ya. Jangan sampai. Makanya Rasulullah sendiri dalam bab di Riyadhus Shalihin ini di bab walimah insyaallah ya. Kenduran ya, Pak. Tuan rumah itu nggak boleh makan dulu sebelum tamunya selesai makan. Jagani. Nah, kalau begini kan kalau jenengan kalau orang dulu memang terbatas Pak makan itu. Kalau sekarang kan tidak terbatas. Kalau saya kecil jenengan kecil dulu kan mangan endok itu nek ono walimah. Terus nek mulai disegar dari papat nek ane papat loro ngoten eling Pak nggih. Saat ini kan nggak ada, makanya ya dilebihkan karena rezeki kita lebih banyak. Jangan juga terlampau berlebih-lebihan. Nanti lebihannya sudah dipikirkan. Oh ini kena luwe tak kena kono. Sudah ada rencana itu supaya di samping menjalankan itu jenengan ada niat sedekah kepada. Nah, ngoten nggih. Iki tak kena kono nek luwe, iki tak kena wong iko sing gak duwe ngoten. Itu alangkah baiknya. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik walimah adalah walimah yang diundang orang yang butuh makan. Ya. Dan seburuk-buruk walimah adalah yang tidak butuh makan diundangi, yang semua kesukaan diundangi, yang butuh makan ditinggalkan. Itu seburuk-buruk makanan walimah seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ngoten nggih. Walimah niku basa awak dhewe kenduran, Pak. Ya, makan itu. Walimah itu acaranya makan, Pak. Makanya kalau ada walimah itu ceramah jangan lama-lama, jangan dimangan kok ceramah suwi-suwi. Sebentar. 15 menit cukup. Nggih. Nek sampean milad iku mesti mangane titik acara dawa. Itu milad. Karena ada sambutan ini itu namanya khaflah. Perayaan atau milad kan itu Pak ya. Nek jenenge walimah itu acara mangan, sampe eling-eling. Undangannya acara mangan. Mbok walimah jange berangkat kaji, mbok napa. Jangan sampai terlalu lama. Ada yang lama banget Pak di kampung itu. Pertama teko napa? Sambutan ini marono ganti-ganti, setelah itu baca Yasin, kirim donga, marono sholawatan, mari sholatan tahlil, marono kae ceramah muli, wis turu kabeh arek mul. Begitu. Kan ada itu saya pernah datang kok. Ya Allah suwene rek, ya Allah. Kalau jenengan mau konsisten dengan ibadah gitu ya nang lakono dhewe lah ngajak wong akeh-akeh lho ya. Nek maca Yasin maca dhewe karena kepentingan orang itu banyak ya. Niku pendapat kula lho nek setuju gak apa-apa tapi kula seneng sing praktis. Ya, seneng sing praktis ya karena memang niatnya seperti itu. Biasanya kalau saya disuruh ngisi kula tari Pak. Sampai diisi bilang menit nih. 15, 20 nggih. Kalau isi pun dimulai tet leren wis. Enten sing ngomong 5 menit ya sampe ceramah dhewe keluar. 5 menit. Ya apa carane ceramah 5 menit ya. Nggih. Nah, gitu. Seneng Pak tiang-tiang niku gak suwe mari ditengani mari. Yang penting adalah materinya bagus. Intinya ini kalau walimah urus ya bagaimana bina rumah tangga. Yes, gak update nek ana kiai cerita kamar iku gak. Engko nek bojomu mlebu kamar, arek saiki kok diulangi, wis nonton YouTube. Ya. Referensinya jauh lebih kaya mereka daripada kiai ini. Sing gak iso buka internet, nggih. Lah, sing penting niku ya apa carane adab mek maratuwa, adab mek tangga, dadi wong anyar ku ya apa, ngoten lho.
Kadang-kadang nggak ngerti, pendatang nggak ngerti beluas, ya nggak tahu nyopo wong. Dengan mertua juga nggak ngerti adabnya itu kan. Itu yang penting anak-anak sekarang saya lihat. Itu yang kurang, betul Pak ya? Ya. Ini perkara ilmu mereka bisa mengakses ilmu sekaya-kayanya karena di mana-mana. Tapi barokah mencari ilmu, tata cara adabnya berilmu dan seterusnya itu yang mereka perlu ditanamkan. Karena itu pembiasaan. Makanya saya juga begitu Pak. Nek ana wong ngaji terus Qur'ane didalani isor keri kula. Ngerti? Ngaji Qur'ane dalane. Masih gak ono dalil keri kula, ngerti? Mosok Quran sing dihormati digeletakno ae. Ijazah saya dilaminating dilepono lemari. Kira-kira mulya ndi ijazah S2 mbek Al-Qur'an. Ngoten pertanyaannya. Kan pakai hukum apa? Dalil kan ada dalil akal dan dalil nakal kan. Secara akal yang dihormati kan tahu Pak ya. Makanya begitu. Tapi aja nemen-nemen Al-Qur'an dihormati orang tahu dibuka belas. Digawe prasasti. Mulai manten anyar, melawete Mas kawine napa? Al-Qur'an. Dadi gak diwaca belas juga diwacakno bojone. Ya. Itu kumlete ini. Ya. Jadi kalau mas kawin itu hemat saya wis duit sing kena dinikmati atau apa. Nek rukuh wis duwe akeh. Ya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat lah murah men gitu ya. Tapi dengan mas kawin uang 50 juta rupiah cek kalah sampean karo mas kawin Nabi ado. Nek ngikuti sunah Nabi ngoten Pak sampean tingali Khadijah dilamar kali Nabi nih. Mas kawin ini pinter Pak. Berapa onta itu? 100 onta. Onta situ selawi juta katakanlah. Selawi ping 100. 2,5 miliar. Makanya ngekei wakil itu ya seneng sing wedok nggih. Makanya nek teng Al-Qur'an nek awakmu iku nyerai bojomu aja sampai narik mas kawin. Karena mas kawin besar Pak. Lah nek sampean mas kawine seperangkat alat salat mbek Quran juga sudi dikek nemo nggih. Ngono nggih. Kan enggak matuk akal kalau jangan kembalikan mas kawinmu itu. Jangan mu tarik kembali. Mas kawinnya napa? Seperangkat alat salat mbek Al-Qur'an. Ya gak kita digeling-eling. Ya. Kalau mas kawinnya itu berupa kebun. Ya, kayak atau kerbau 10 kalau dijupuk. Nek dereng digauli oleh dijupuk tapi separuh. Nek dereng digauli oleh dijupuk tapi napa? Separuh. Nek kebun niku 10 ya 5. Niku sampe tinggal di tengah Al-Qur'an tentang mas kawin. Ya. Kok kula kok mboten mulangi sing larang-larang ngoten. Cuma nek wong lanang iku iso ngekeki akeh lapo didik ngoten wong bojone dhewe. Nggih ta, Pak? Nggih. Pun medit-medit nggih. Loman tapi terukur. Nek sampean mboten terukur niku jenenge bloboh. Gak mikir buri. Nggih. Nah, ada itu laki-laki yang saya lihat di YouTube menuruti tasik pacar, Pak. Tasik pacar itu berapa miliar terus diputus Pak. Ledeh kon ya. Ya. Itu kenemenan ya. Menyesal mesti di belakang ya. Tapi penyesalan yang paling mengerikan adalah penyesalan ketika orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperlakukan hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mugi-mugi manfaat ya. Mudah-mudahan ilmu kita ini diberkahi Allah taala dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir mendapatkan doa-doa dari para malaikat yang insyaallah hadir di majelis taklim semacam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.